Ini tinggal merimbunkan setiap cabang dirimbunkan mau. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Teh Panas Manusia JTW. Saat ini kita tetap di Gubuk Endos. Kita akan membahas gerak dasar dari pohon kimeng. Ini akan kita bahas kupas tuntas. Untuk trik gerak dasar pohon kimeng ini mau diapakan arahnya. Tetap di Gubuk Endos. Tetap dengan suhu Bapak Ucok. Seruput. Mantap. Bapak Eko siap. Bapak Sultan, Bapak Roni sama Bapak Pur. Judulnya apa nih? Oke. Master dan suhu sudah posisi. Mungkin ada beda pendapat. Gerak dasar dari pohon kimeng ini. Iku sing luwih jelas kemauane piye. Koreksi. Itu yang punya Mas Pur, barangkali mau ada tukang. Nah, untuk yang punya nanti aja. Ini kan untuk yang mau ada yang mau ngomeni dulu. Enggak, ini nanya. Oh, gitu. Oke. Kunci utama yang punya atau kemauannya itu gimana? Saya kan punya bahan apa ini? Kimeng ya. Ya. Agak bingung menentukan mahkota kayak muka, ya, tampak depan, tampak belakangnya. Itu agak bingung gitu. Barangkali para suhu-suhu bisa ngasih saran, masukan, monggo. Oke, Bapak Roni mohon dibantu. Ini Bapak Pur punya permasalahan untuk gerak dasar dari pohon kimeng ini ya. Bisa dikoreksi atau ditambahi atau memang sudah benar ini untuk jalur gerak dasarnya dari Menurut Bapak Ucok, selama saya kenal Bapak Ucok, bonsai tidak ada yang sempurna. Jadi kita membuat sesuatu itu agar menjadi sempurna. Walaupun itu nanti sempurna atau tidak, tapi kita sudah mempunyai imajinasi untuk membentuk sebuah bonsai. Dilihat dari awal saja, kalau saya sudah Pertamina, Pak. Sedangkan Bapak Ucok PBBI. Apakah Brother Forever? saya wajib untuk menjawab? Saya akan menjawab, tapi saya juga selalu untuk menghormati Bapak Ucok sebagai sesepuh dengan kaos PBB ini, Pak. Oke, Bapak Ucok silakan untuk masukannya untuk teman kita Bapak Pur yang kesulitan untuk mengarahkan gerak dasar dari pohon kimeng yang ada di depan sini sebagai masukan atau pembelajaran bagi kita seorang pembonsai pemula. Oke, silakan Bapak Ucok. Sesuai kemarin yang waktu kita belajar di Randu Agung, itu kalau kemarin kita kan santigi, kalau ini kan kimeng. Mungkin secara pemberlakuannya itu kita beda. Terus terang kalau masalah ngomong gerak dasar ya saya masih awam ya. Cuma ini sekedar saran-saran ya. Contohnya kayak gini, kalau ini batang satu, batang kedua, ya. Ini kan muncul di sini muncul tunas, ya. Ini muncul tunas. Kalau ini memang suatu misal
dalam waktu pengelosan ya, pengejaran ranting ya, ini menurut saya ya, ini tetap harus ada kanan kiri ya, kanan kiri, ini yang kiri atau yang ini arahnya nanti ke kanan ya. Nah, seyogianya jarak antara batang utama kalau dengan arah yang ke sini ya, ini boleh, ini terkadang kan orang lain ya, ini dihilangi semua, diprotoli semua ya. Ada beranggapan bahwa ini untuk pembesaran ya, tapi saran saya ya, jarak ini ya antara 1-2 ini ya, ini jangan dipotong. Terkadang ini munculnya ini juga jarang ya, dipotong kadang tidak muncul tunasnya. Kita kesulitan ya untuk muncul tunas baru. Kalau memang ya tujuannya untuk pengelosan ya, yang dekati arah tekukan atau R ya, itu jangan dipotong. Tapi selebihnya silakan, asal ujung tidak dipotong ya. Jadi ini nanti secara pembentukan ya, yang deketi ini ya, itu kita bisa mengarahkan. Itu yang pertama ya. Jadi ini tak ulas ya, tunas yang mendekati batang utama walaupun tujuan untuk pengelosan ya, ini jangan dipotong, tapi kita ambil 1 atau 2. Yang penting kalau bisa harus ada kanan kiri ya, selebihnya silahkan potong los ya, asal ujung tidak terpotong ya. Itu 1. Kalau yang kadang ada yang bawah atau yang atas ya, tetap melebar ya, melebar dalam arti jangan melebar ke sisi depan nutupi pandangan utama ya, tetap ke samping kanan kiri ya. Terus terkadang cara pengelosan lain orang itu kan kadang beda. Kalau menurut saya dalam waktu hal pengelosan, kalau kita arahkan ya dengan kawat, itu muncul bekas atau itu jepit kambium, itu yang akan menghambat pertumbuhan. Justru memang secara bentuk itu cepat, tapi secara pembesaran ya itu akan lambat ya. Seperti contoh kalau kita waktu kayak ngupas pohon ya, dalam waktu ndak jepitan kawat ya, itu kalau kita kupas walaupun itu kimeng itu cepat pena. Tapi setelah ada jepitan ya kawat itu susah ya, keras klet ya, sehingga mengakibatkan ya secara pertumbuhan ya itu lambat. Dengan lambatnya pertumbuhan berarti kita akan membuang waktu ya. Mending ya itu kita bendengai, kita bendeng, maunya kearahkan kemana dibendeng ya pakai kawat. Yang penting nanti kita ngambilnya kan sekitar 3 cm atau 5 cm kan, antara 3 sampai 5 cm itu sudah ada gerakan tuh ya. Itu menurut saya kalau di satu sisi juga harus dipelajari arah dari matahari ya, maksudnya terkadang kalau kita nekuk terlalu ke bawah, akhirnya itu gerakan itu keturun ya. Secara pertumbuhan namanya kalau diarahkan ke bawah itu pertumbuhannya beda dengan naik ya, itu beda sekali ya. Jadi ini ke bawah nggak apa-apa, tapi seyogianya secepatnya yang paling ujung diarahkan ke atas untuk mempercepat pertumbuhan. Berarti ada efeknya ya itu ya, kalau ke bawah sama ke atas. Beda ya. Bedanya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saran saya ini jenis tanaman yang sangat bandel, kimeng ya. Salah satu cara untuk pembesaran ya batang ya. Jenis kimeng atau jenis ringin, semakin dia dilukai, semakin dia dibelah, itu secara pertumbuhan semakin cepat
Ini secara gambar sudah ada, ini Mas Pur ini sudah masuk. Jadi ini kalau untuk membesarkan batang kita ambil silet ya, kita lukai, itu nanti akan muncul pembengkakan. Ya, itu sangat beda sekali ya Dengan yang polosan. dengan polosan, tanpa disentuh, tanpa dilukai. Ya, itu secara perbedaan jauh. Ya, namanya jenis-jenis beringin. Ya, bangsa beringin itu. Makin putus cinta, makin cari cinta lagi. Ya. Kalau saya rasa ini kalau secara gerak dasar, kalau secara pribadi ya saya sudah lumayan bagus lah. Tapi untuk penyempurnaannya nanti Mas Roni yang bisa menjelaskan, karena yang saya tahu Mas Roni dengan para juri-juri itu sering Berkomunikasi. dan sering tukar pendapat ya. Ini saya kira ini udah sedikit ada masukan nanti Mas Roni untuk gerak dasarnya. Kalau secara pertumbuhan yang saya tahu itu monggo masukannya. Monggo untuk Mas Roni untuk menambahkan, apakah ini udah sesuai dengan prosedur atau masih ada penambahan atau pembentukan lagi? Ini kalau menurut Bapak Ucok tadi sudah sesuai. PR-nya kita hanya membuat arah ke atas, arah mahkota. Kalau dari percabangan, kalau kita lihat sistem juri akan melihat dari gerak dasar, kemudian penampilan juga. Kalau dari gerak dasar cabang 1, 2, dan 3 sudah terarah. Jadi kita menunggu arah ke mahkota. Ada jalan untuk membuat mahkota, mungkin jika dirasa ini kurang enak, jadi kita bisa membuangnya yang ini, karena yang cabang pertama, kedua, dan ketiga. Kita akan menunggu pertumbuhan dari sini untuk ke arah mahkota. Jikalau cabang ketiga di sini keluar juga bisa. Ini juga menjadi mahkota, tapi karena sudah terlalu besar, sulit untuk diarahkan ke atas, kita nunggu sini. Mahkota adalah sebuah tempat yang paling enak untuk membuat mahkota. Yang paling sulit adalah membuat percabangan ini untuk menjadi tingkat kesempurnaan jarak ini. Besarnya juga. Jadi kita menunggu ini saja. Kalau kita mengikuti orang-orang, bisa saja melalui sambung sisip, bisa melalui tempel, Sambung susu. jadi kita terserah yang punya ini nantinya mau ke arah mana, mau disambung sisip atau sambung susu atau tempel untuk membuat arah ke atas mahkota tersebut ini, bahan ini. Kalau dilihat dari muka dari sana, menurut saya ini kurang enak dipandang. Oh, kalau kita lihat dari posisi depan ya ini ya muka ya. Yang enak dipandang adalah ini, dari gerak dasar batang utama ke arah ini, dia menuju melawan. Jadi kita menunggu pertumbuhan atau sambung atau tempel, itu terserah yang punya. Solusi itu banyak. Yang penting kalau penilaian saya ini sudah masuk dari cabang 1, 2, dan 3, ada sebuah pengorbanan ini, dan kita menunggu pertumbuhan untuk membuat mahkota. Jadi saya rasa ini sudah masuk nilai lumayan lah Pak. Untuk membuat seperti ini juga butuh berapa tahun juga. Sudah lama ini, saya rasa ini sudah lama. Jadi penjelasan saya rasa cukup di sini Pak mengenai ini, karena ini saya rasa ini kalau pemula itu membuat seperti ini juga lama. Oke, mantap. Mungkin Bapak Sultan ada tambahan? Saya akan nambahin sedikit saja. Iya. Yang kita bahas ini kan gerak dasar ya. Gerak dasar. Gerak dasar kita itu sebetulnya mulai dari bawah dulu, dari akar. Ini namanya adalah bonsai on the rock. Ya, on the rock gaya formal. On the rock gaya formal karena dia itu mencengkeram di batu. Ini kalau kata juri-juri itu, kalau posisi akar ini nilainya udah 100. Dalam arti 100, akar ini benar-benar sudah mencengkeram di batu. Ada yang biasanya itu ini agak menggantung, sehingga yang
tengah sini lubang, itu kesannya kurang mencekam. Kalau ini sudah kelihatan kokoh sekali ini. Ini kalau mulai dari dasar akarnya ini udah bagus sekali. Udah bagus, ya. Nah, terus ini sama naik ke batang ya, batang udah bagus. Ini cabang 1, cabang 2. Cabang 1 ini sudah 80% seharusnya ini paling enggak kan separuh dari besarnya batang ini ya. Ini ini agak besar sedikit, bagus sekali. Terus ini dipotong, ini namanya kalau dipotong ini namanya tahapan ya. Ini udah ditahap nih, udah ditahap. Terus cabang 2 udah ditahap, udah bagus. Jadi mulai dari akar, batang, cabang ini udah bagus sekali. Terus ini PR-nya cuma mahkotanya aja di sini. Kalau menurut saya mahkotanya ini kurang enak karena apa? Kesannya ini mahkotanya ini Penghalangi. mantatin belakangi gitu loh. Oh iya. Lebih bagus kalau boleh saran saya ini dipotong, kita nunggu ya di sini nanti. Nunggu tumbuh di sini. Tunas baru. Jadi nanti kesannya nanti dari bawah naik ke atas, terus kelihatan alur jalannya nanti akan kelihatan. Kalau di sini akhirnya ini kelihatan tapi ini kayaknya Ketutup. belakangi gitu, Ya, tertutup. tertutup. Jadi pandangannya putus di sini. Kalau nanti kita ini potong, akhirnya dasar batangnya kelihatan alurnya itu, geraknya kelihatan dari sini. Nanti kalau saya ini mudah-mudahan ini tumbuh, nanti ini pakai kopnya, pakai mahkotanya di sini. Itu lebih bagus lagi. Nah, untuk pertanyaannya, ini dipotong dulu atau nunggu tunas dulu baru muncul baru Kalau kita ini potong? lebih baik ya dipotong kalau saran saya. Dipotong, Kalau ya? saran saya ini dipotong sehingga nanti nunggu di sini tumbuh. Kalau di sini nunggu nggak tumbuh-tumbuh, mungkin di susu bisa, atau ini dipotong pasti nanti akan tumbuh. Kalau kelebihan dari kimeng itu kalau dipotong itu pasti ada tumbuh kanan kiri tunas baru banyak. Ya. Jadi saran saya ini lebih baik dipotong, ini saran saya. Terus ini cabang 2 ini kan tumbuh 1, ini lebih baik kalau boleh saran disusui lagi 1 di sini. Sehingga nanti 2 gini akan kokoh dia. Terus ini juga ini nggak apa-apa, ini agak diarahkan ke sini, ini untuk buat yang ke sini aja nanti. Nah, jadi nanti kelihatannya nanti biar ini seharusnya agak sini ini. Kalau sini tumbuh sini bagus. Lebih baik ini dipotong, ini disusui di sini ya. Ini akan lebih bagus lagi. Ini sudah bagus, ini udah imbang, udah mulai dari akar, batang, cabang 1, cabang 2, back udah bagus. Cuma tinggal ini aja yang kurang. Ini aja. Gitu menurut saya, saran saya segitu aja. Ini udah komersial Pak ya, maksudnya bisa untuk pemula. Untuk Bisa. pemula udah bisa, ini udah bagus. Jadi untuk aturan yang untuk bonsai yang buat kontes-kontes ini udah bagus, mulai dari akar batang, ya. cabang 1, cabang 2, back. Ini udah bagus. Oh ya, sudah ada ya Jadi semua ya. dasar prospek dasarnya udah ada. Udah bagus, tinggal ini aja. Ini kalau dipotong gini nanti dia akan menjadi batangnya akan menjadi gak lurus, agak belok-beloknya, jadi gaya lekukannya. Jadi sudah mulai ada nilai komersilnya, Pak. Ini udah bagus ini. Ini seandainya ini buang gitu udah. Termasuk. Kalau saya ini nggak pakai lama, pakai gunting langsung saya potong terus udah nunggu sini. Ini kalau sayang ini di cangkok atau di cangkok angin. Ini kelupas aja, kelupas panjang setengah senti, nanti akan tumbuh baru potong. Kita jadi pohon 1 ini jadi 2. Nah, gitu. Saran saya gitu. Ini udah bagus nih. Ini 2 tahun bisa untuk kontes prospek udah bisa. Iya. Mantap, untuk akarnya sudah menyatu dengan batu. Kesannya itu kokoh. Cengkeramnya kokoh, ya. bagus nih. Kayak alami. Nah ini tahapannya udah bagus. Tinggal ini disusui 1 lagi. Ini diambil. Itu muncul nih gini. Cabang 1, 2 masuk. proporsionalnya itu jaraknya berapa senti gitu menentukan Tinggal lihat tingginya pohon. Nah, yang penting nggak lurus. Kalau lurus kesannya T jelek. Flat. Klep T. Nah ini kalau ini kan udah ada ini ada jarak. Tadi gaya lingkuannya ada. Tapi kalau T di sini ini cabang 1, cabang 2, cabang 2 di sini. Ini udah nge-T udah kurang bagus. Nah
kalau ini kasih ini satu lagi sini mas habis. Nah ini nanti akan ditarik ke sana. Nanti udah panjang dipotong lagi tahap lagi, nanti nyabang lagi. Ini bisa dipakai, ini ya pakai ini aja apa kolibag, nanti digantung di sini, nanti tempelkan sini. Udah ini dikelupas dikit, tempelin, diikat udah. Berarti 3 bulan udah nempel. Lengkap 4 bulan. Nah nanti motongnya jangan langsung udah nempel, motong jangan langsung dipotong satu ke sini, separuh dulu dipotong separuh dulu, nanti satu bulan baru dipotong, biar nggak stres. Iya. Itu cara untuk menyusinya. Ini kalau secara teknis masalah gerak dasar tadi sudah dijelaskan sama Mas Roni sama Pak Sultan ya. Saya nambahkan sedikit. Kalau saya itu lebih cenderung masalah teknis cara menghidupi ya. Kalau yang ke samping atau ke belakang ya, kita dengan cara kan kita bendeng kayak gini ya. Ya. Nanti kalau yang atas kita kan tidak bisa bendeng, tapi alangkah baiknya biar tidak main dengan kawat ya, kita mainkan pipa atau secara teknis gini. Ini contohnya, biar muncul ada gerakan ya. Kalau ini dipuntir kayak gini ya, ini nanti kan sudah ada kelihatan tekukan ya kan, untuk mahkotanya sini loh ya. Berarti ini kalau nggak dipotong ya. Kalau Ini yang tetap dipotong, cuma cara membentuk tekukan ke atas biar muncul tekukan ya. Kita jangan main kawat ya untuk mempercepat pertumbuhan, tapi kita cari batang yang kita bisa putirkan, kita sesuaikan dengan kemauan gerakan seberapa besar puntiran tersebut. Itu pun toh nanti pengambilan mahkota itu kan juga menyesuaikan kan ketinggiannya. Yang penting tidak mengurangi dari antara waktu ya sama besar, itu bisa sesuai. Ini biasanya kurang begini. Itu tambah sedikit. Oke. Untuk Bapak Eko mungkin ada saran kesan bagi pembongsai di seluruh Nusantara, khususnya di kota Kabupaten Gresik. Ya kalau sini tidak tumbuh mahkota, lebih baik disisip saja. Kalau masalah ini nambahin cabang, langsung kita cari yang panjang, dibuat akar sekalian. Ini belakang kan kosong, akarnya kurang, lebih bagusnya kan tambahin main tempel gitu lah. Tempel sini sama sini nanti kan lebih bagus. ini kosong Pak Tony, Ini kosong karena kurang akar sini kosong. buat tempelan Ini sini sekalian buat akar buat sekalian. Oke, Nanti oke. bagus masuk sini. Simpajang, contoh simpajang. Ini contoh ini Nah kayak gini, main tempel gini, ini dibuat gini. Itu kurang panjang. Tapi ini kurang panjang ini. Ini kurang panjang. Ini cuma Untuk mengisi contoh kekosongan ya. Oh, ya. mengisi Oke, oke. kekosongan Ini kan akarnya akar. kosong. penilaian juri pun juga pasti akan ke akar. Tampak belakang. Ya, akarnya kan kosong. Ini Ini tambahin 2 atau 3 bagus ini akarnya. cuma tambahin Kalau timeng itu enak tempelannya. Untuk penyatuannya Iya, itu. Mas. penyatuannya. Bagus ini. nanti langsung Mantap, mantap. Banyak solusi Pak Tony ternyata di sini. itu harus dia 3 bulan sekali. Karena bahan ini bagus sekali. itu ya Bagus semuanya. sekali. Ini mungkin kekurangan hanya berapa persen saja untuk membentuk gerak dari bonsai. Tambah akar, tambah batang lebih besar. Setelah sampai cuma Tambah akar, tambah anak cabang, angin cukup. tahapannya sudah bagus, besarnya juga sudah sesuai. Nanti udah full, langsung ditambah. Jadi program pemecahan atau itu bagus untuk pohon itu sendiri ya. Timengnya paling Kalau ini kan kurang bagus lurusnya. Kesannya nggak ada gaya linknya. Kalau ini kan ngerti, ini kan ngerti ini lurusnya. Ini kurang bagus. Oke, terima kasih atas infonya Bapak Pur. Gimana saran-saran dari suhu-suhu jauh-jauh ke sini apa bisa diterima? Terima kasih. Apakah ikhlas? Saya tanya dulu. Apakah ikhlas ini nanti dipotong untuk kebaikan atau namanya
apa ya program Pak, ya. Kalau saya pribadi Hmm. dapat saran dari susu ini banyak terima kasih. Iya. Banyak untuk menyempurnakan bahan Betul supaya betul. bisa di Prospek kedepannya Pak lebih bagus. lagi. kedepannya gimana baiknya. Jadi kita tidak buang-buang waktu. Nah, Jadi kita sekalian sih kiranya kedepannya kurang bagus kita potong sehingga kedepannya itu bisa menjadi suatu bonsai yang bernilai Komersial tinggi yang lah. Ya, betul. komersial yang tinggi ya. Kita memang harus berani untuk memotong, tapi memotong untuk kedepannya yang bagus, bukan memotong untuk merusak. Gitu. daripada nanti dibiarkan akhirnya Sia-sia. enggak Ya, enggak jadi menutupi ya. Dan di meja kontes ternyata nggak dapat bendera. Arahnya memang gitu Pak. Kita penghobi bonsai atau penikmat pohon bonsai itu kalau bisa pohon bonsai kita itu kalau bisa kita arahkan ke kontes. Berarti speed atau keinginan untuk memelihara pohon bonsai itu biar tinggi untuk para pemula, para senior. Oke, sekian pembahasan dari saya untuk siang hari ini di Pondok Endos Pengganden. Tapi sayangnya simpono belum ngembang. Banyak ilmu yang kita serap di siang ini. Mantap. Satu kata. Nah, satu kata. Salam bonsai mania. Salam bonsai mania. Sak duluran sak lawase. Kopi ini diseruput. Kopi ini disuput nah. Koncone jok lali dipikir lur. Oke, terima kasih. Sekian liputan saya dari Pondok Endos di Pengganden. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Motivasi Anda adalah inspirasi saya. Jangan lupa share semua sebanyak-banyaknya untuk perkembangan bonsai di Nusantara ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania, mantap. Oke, salam satu jiwa bonsai mania.